penurunan volume otak yang meluas dari minggu ke-16 sampai minggu 24. Kemudian pada gambar yang C ini tikus transgenik diinduksi oleh diet kontrol mengalami peningkatan volume awal, peningkatan volume otak yang diikuti oleh penurunan distribusi volume. Lalu pada gambar yang selanjutnya itu tikus dengan non transgenik diinduksi oleh diet tinggi lemak itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam volume otak. Selanjutnya gambar yang ke-6 ini merupakan visualisasi kelompok berdasarkan interaksi titik waktu pada volume otak dalam genotip, di mana didapatkan bahwa status tikus model yang model transgenik yang diinduksi oleh diet tinggi lemak maupun diinduksi oleh diet kontrol itu tidak memiliki efek signifikan pada volume otak pada minggu ke-8 sampai minggu ke-16. Di mana pada diet pemberian pakan tinggi lemak itu tidak berpengaruh signifikan pada volume otak dari minggu ke-8 sampai minggu ke-16 pada tikus yang genotipnya transgenik maupun genotipnya non-transgenik. Tetapi pada minggu ke-16 sampai minggu ke-24 itu mengalami penurunan volume otak yang menunjukkan bahwa diet tinggi lemak itu menyebabkan atrofi otak selama 24 minggu pada kedua genotip. Selanjutnya pada gambar yang B, ini visualisasi kelompok berdasarkan pada kondisi diet, di mana pada diet yang diet kontrol itu menunjukkan bahwa patologi mirip Alzheimer pada model transgenik menyebabkan atrofi otak pada minggu ke-24. Sedangkan pada diet tinggi lemak itu menunjukkan bahwa patologi mirip Alzheimer yang dihasilkan oleh tikus transgenik itu menyebabkan peningkatan otak pada minggu ke-24. Selanjutnya, ini merupakan asosiasi neuroanatomi pada titik waktu terakhir dalam kinerja di labirin, di mana korelasi antara Jacobian yang dinormalisasi dan persentase waktu yang dihabiskan di kuadran target selama uji coba labirin itu didapatkan korelasi positif yang signifikan ditemukan pada dendrogyrus A1 dan S1. Sedangkan korelasi yang negatif itu ditemukan di korelasi piriform. Nah, ini merupakan selanjutnya diet tinggi lemak itu mengubah lintasan neuroanatomikal tertentu. Pada tabel 5 ini mengilustrasikan bahwa semua wilayah dengan interaksi signifikan yang bertahan di ambang batas.
Ya, Indah. Selanjutnya, analisis volumetrik mengungkapkan bahwa kelompok yang signifikan berdasarkan interaksi titik waktu untuk berbagai struktur anatomi itu tidak terbatas pada daerah hipokampus, daerah singulet, daerah frontal dan parietal, septum lateral, bola olfaktorius, dan korteks entorial. Nah, menariknya bahwa banyak dari daerah ini terlibat dalam patologi Alzheimer seperti hipokampus, korteks singulet, korteks entorial, dan sama-sama diketahui dipengaruhi oleh obesitas itu di lobus frontal, girosingulet, amigdala, thalamus, lobus occipital, dan hipokampus. Itu pada penelitian manusia. Pada gambar yang ke-7 ini merupakan dapatkan bahwa diet yang signifikan dengan interaksi titik waktu 3 titik waktu diamati di seluruh struktur anatomi untuk kelompok tikus transgenik, tetapi tidak untuk tikus non transgenik, yang menunjukkan bahwa pemberian pakan berlemak tinggi memiliki dampak yang lebih besar pada tikus dengan patologi mirip Alzheimer dibandingkan dengan tipe kontrol non-transgenik. Jadi dari pemaparan tersebut didapatkan rangkuman bahwa penggunaan teknik MRI longitudinal dan uji perilaku itu untuk mengkarakterisasi fenotip perilaku otak perkembangan diabetes dan pengaruhnya terhadap penyakit Alzheimer. Lalu pemberian makan berlemak tinggi itu memperburuk kelainan volume otak dan defisit memori spasial pada model tikus Alzheimer, pada tikus transgenik dibandingkan dengan tikus transgenik yang dideteksi oleh diet kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas itu mempercepat atrofi otak dan menurunkan kognitif terkait dengan Alzheimer. Selanjutnya, makan berlemak tinggi itu tidak mengganggu memori dalam kelompok genotip dalam uji pengenalan objek baru, di mana sebagai lawan dari kurangnya efek signifikan dari pakan tinggi lemak pada memori tikus transgenik. Selanjutnya, tidak ada efek spesifik diet dari pemberian makan berlemak tinggi pada tikus Alzheimer. Lalu perubahan struktural otak yang diturunkan dari teknik MRI yang terkait dengan interaksi obesitas dan perkembangan demensia dalam model tikus Alzheimer. Selanjutnya, pemberian makan berlemak tinggi menyebabkan defisit memori dan atrofi pada otak tikus kontrol sampai batas tertentu pada tikus yang non-transgenik yang tadi. Jadi, dapatkan kesimpulan bahwa obesitas yang disebabkan oleh diet tinggi lemak pada remaja itu mengubah morfologi otak orang dewasa dan perilaku terkait memori pada model tikus Alzheimer. Pemberian makan berlemak tinggi memperburuk perubahan volume otak pada model tikus Alzheimer. Pakan tinggi lemak itu dimediasi perubahan volumetrik dari daerah otak tertentu seperti hipokampus. Selanjutnya, obesitas dapat berinteraksi dengan perubahan otak yang terkait dengan patologi terkait Alzheimer pada model tikus transgenik untuk memperburuk atrofi otak dan gangguan memori dan juga merusak integritas struktur otak dan kapasitas memori tikus non-transgenik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dinda. Mohon ditampilkan slide-nya bukan slideshow ya. Di escape sehingga kita bisa yang kayak gini aja.
Di sini kita sudah sama-sama mempelajari apa yang sudah dipaparkan oleh Dinda tadi dengan sangat baik tentang bagaimana kira-kira makanan yang berlemak tinggi, kalau bahasa Inggrisnya high fat diet ya, jadi makanan yang mengandung lemak, biasanya standarnya itu kalau kalian lihat itu 60% dari total energi dari makanan itu bersumber dari lemak. Itu biasanya setara dengan 21% dari kalau dia berupa gram gitu ya. Jadi kalau kita bikin sekilo misalnya 210 gramnya dari lemak itu akan menyumbang 60% energi dari makanan berupa lemak. Karena lemak ini kan 1 gramnya itu mengandung kira-kira 9 kilokalori. Nah ini ternyata kalau kita lihat efek makanan berlemak tinggi ini memang kan secara umum dia memicu obesitas dan perkembangan penyakit metabolik lainnya. Tapi di sini ternyata dia berasosiasi erat dengan gangguan memori gitu ya. Jadi mempengaruhi fungsi dan struktur otak sebagaimana yang diuji atau yang diamati di asesmen melalui pengujian tingkah laku dan juga atau memori ya kurang lebih ya, memori dan juga langsung menggunakan MRI gitu ya. Jadi magnetic resonance imaging untuk mendeteksi perubahan volume otak. Nah, ini sangat apa bahasa kerennya sophisticated gitu ya. Sangat keren pendekatannya karena dia langsung serta-merta mengkombinasikan data informasi tentang kecerdasannya, perubahan kecerdasannya atau kemampuan dia belajar, tentu dengan uji tingkat kecerdasannya, dan kemudian dikombinasikan dengan hasil scanning terhadap volume otak gitu ya, sehingga terlihat bagaimana apakah dia memiliki korelasi. Nah ini dalam rangka tadi kita melihat bahwa dari logical value-nya di bagian awal kan dilihatkan bahwa ini sebenarnya ingin memodelkan bagaimana kalau obesitas yang terjadi sejak masa remaja gitu ya. Jadi masa remaja misalnya sudah menderita obesitas, apakah nanti seiring perjalanan waktu sampai dia tua itu akan mempercepat atau memperburuk resiko Alzheimer-nya atau tidak gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini sangat menarik dengan pendekatan yang sangat gitu ya, yang sangat high tech sebenarnya karena kalau kita itu agak susah sebenarnya untuk melakukan magnetic resonance imaging untuk hewan kecil gitu. Karena MRI kalau di tempat kita kan di rumah sakit itu biasanya untuk kepala manusia, tapi ini sangat bagus mereka bisa men-scanning perubahan volume otak dan fungsinya dari mencit gitu ya, atau tikus bisa seperti ini. Ini kan ada yang menggunakan dua model, jadi perlakuannya sama. Ada yang diberi diet normal, kontrol diet itu kan diet biasa, makanan yang kadar lemaknya rendah. Biasanya lemak di makanan itu kan paling tinggi ya 10% gitu ya. Kalau yang rendah biasanya 4%-an. Sekarang kami kalau di lab itu, sekarang kakak-kakak kalian ada 8 orang itu pakai high fat diet. Itu kita pakai 21% lemak kalau untuk yang high fat diet dan 4% lemak untuk yang kontrol dietnya gitu ya. Nah ini jadi ada treatmentnya, mencitnya ada yang diberi makanan berlemak tinggi, ada yang diberi makanan yang normal, makanan biasa yang rendah lemak. Lalu kemudian juga ada aspek mencitnya itu sendiri karakteristiknya gitu ya. Ada mencit yang biasa, ada mencit yang transgenik yang menjadi model penyakit Alzheimer. Nah ini triple AD ini gitu ya, makanya dia dibilang triple TG itu gitu ya. Jadi dia mengalami transgenik untuk 3 macam gen di sana sehingga dia representatif mencerminkan pengidap Alzheimer. Silakan yang ingin bertanya, Abian, kemudian Dinda, oke, Nada, Anissa, Arin, ada yang ingin dipertanyakan, yang mungkin bisa dikomentari atau kita diskusikan bersama di sini gitu ya dari data yang sudah diceritakan oleh Dinda tadi gitu ya. Pak, Abian izin bertanya, Pak. Ya, silakan Abian, monggo. Tadi izin bertanya, Pak, lemak tinggi ini kan mempengaruhi
obesitas, memori sama kebiasaan kan Pak, proses belajar kan Pak. Iya, iya. Ingin Nabian tanyakan Pak, kalau apakah suatu organisme itu mungkin membangun resistensi terhadap lemak tinggi gitu Pak, sehingga mencegah terjadi Alzheimer Pak? Oke. Kita tanya dulu nih pendapat Dinda yang mungkin sudah membaca. Kira-kira kalau kita sederhanakan ya, ada nggak hewan itu atau manusia sendiri yang dia dikasih lemak banyak-banyak, dia juga tidak mengaruh gitu, nggak ngaruh deh gitu ya, makan ini gitu ya. Mau makan lemak sebanyak apapun dia tetap nggak akan obes dan tidak akan menderita penyakit berikutnya termasuk Alzheimer. Kalau ini ada nggak kira-kira hewan yang seperti itu yang resisten terhadap efek negatif dari lemak ini kira-kira? Manusia juga kira-kira bagaimana? Mungkin ke manusia kita bisa lebih melihat kesehariannya gitu. Ada nggak di lingkungan kita atau orang-orang yang kita kenal dia kayaknya makanannya serabutan deh, kurang lebih gitu ya, tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan gizi gitu ya. Oh, makan paginya burger, kemudian lemak semuanya masuk. Pokoknya dengan high fat diet lah gitu ya, makanan berlemak terus menerus. Tapi kalau kita lihat mungkin dia tidak obes. Ada nggak kira-kira seperti itu gitu ya? Baik Pak. Silakan Dinda. Jadi terkait obes atau tidaknya itu ada beberapa faktor Pak. Iya. Yang pertama dari organismenya sendiri itu berupa gen Pak dari keturunannya. Itu apabila gen dari orang tuanya itu dia pembawa obes, kemungkinan dari anaknya itu juga mengalami obes. Namun ada juga yang orang tuanya itu tidak istilahnya tidak obes dan anaknya itu juga keturunan orang tuanya tidak obes gitu. Jadi walaupun dia makan banyak-banyak dan gennya itu berlawanan dari obes, jadi dia tidak menyebabkan obesitas. Kemudian dari faktor tingkah laku, kebiasaan. Laku, kebiasaan ya, behaviornya. Iya Pak. Jadi kalau walaupun dia makan banyak-banyak, makan tinggi lemak, namun diiringi dengan aktivitas lain, aktivitas yang banyak gerak yang membuat lemaknya itu terbakar, maka itu tidak akan berpotensi menjadi obesitas. Lalu ada juga faktor dari hemostatis, di mana antara otak yang mengeluarkan hormon, sinyal hormon yang hormon endokrin dengan sinyal molekuler dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang dimana saluran pencernaan itu kan ada mikrobanya, jadi balance antara kedua tersebut sehingga terjadi hemostatis. Oke. Dan apabila hemostatisnya itu rusak ditambah dengan regulasinya yang tidak bagus, yang tidak efisien, dan itu menyebabkan pembentukan obesitas itu Pak. Dan mungkin Alzheimer-nya juga gitu ya. Oke Abian, jadi kalau kita bisa tangkap dari penjelasan Dinda tadi bahwa berkemungkinan ada gitu ya, berkemungkinan ada yang tidak akan mengalami dampak buruk dari mengkonsumsi makanan berlemak tinggi kalau pertama secara genetik dia tidak memiliki kurang lebih mewarisi karakteristik genetik yang mudah terinduksi oleh obesitas gitu ya. Nah ini banyak gen sebenarnya pensinyalan untuk misalnya penimbunan lemak dan sebagainya, karena itu proses biokimia di dalam tubuh kita, termasuk misalnya ada individu yang memiliki mutasi pada gen leptin, gen pengkode leptin,
leptin itu kan hormon, tapi gennya mengalami mutasi, terutama di reseptor leptinnya. Jadi leptinnya ada, tapi reseptornya tidak fungsional gitu karena gennya bermutasi, sehingga reseptornya itu strukturnya tidak normal, maka leptin nggak bisa kerja gitu ya. Leptin ini kan salah satu fungsinya adalah dalam deposisi lemak atau penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah itu sangat menentukan apakah dia akan berisiko. Jadi walaupun misalnya dia dalam kondisi diet normal saja, dia bisa mengalami obesitas gitu ya kalau dia reseptor leptinnya itu mengalami mutasi. Ini karakteristik genetik. Di hewan juga ada yang seperti itu. Nah, ada juga hewan dan juga manusia yang secara ini dia resisten terhadap pengaruh lemak ini, lemak tinggi. Jadi resistensi ini sebenarnya banyak faktor yang bisa kita lihat. Ada yang memang tadi ya salah satunya terkait dengan behaviornya. Dia makan lemak banyak, tetapi dia cepat membakar itu, menggunakan itu dengan aktivitasnya yang banyak sehingga tidak sempat lemak itu ditumpuk di dalam jaringan adiposa. Setiap lemak yang masuk langsung dibakar jadi ATP, ya sudah nggak ada di deposit gitu ya. Nah kemudian ada juga yang memang secara natural orang tersebut memiliki laju metabolisme yang tinggi. Ini salah satunya terkait dengan orang-orang yang memiliki kadar secara genetik dia memiliki ekspresi asprosin namanya gitu ya, itu semacam hormon baru yang bisa memicu metabolisme lebih tinggi. Jadi orang yang ini walaupun dia nggak olahraga, tapi basal metabolic rate-nya itu, laju metabolis basalnya aja, tidur aja dia sudah bakar energi lebih banyak daripada orang biasa gitu ya. Ya artinya dia akan lebih banyak membakar energi yang dia konsumsi dari lemak sehingga resiko untuk penumpukan lemak di tubuhnya walaupun dia konsumsinya juga sedikit gitu ya. Jadi ada resistensi ini. Nah kita lihat kan kalau dia sendiri tidak mengakumulasi lipid itu secara berlebihan di dalam tubuh, maka otomatis yang seperti Alzheimer tadi kan sebenarnya dampak berikutnya gitu ya. Jadi dia obes dulu, terjadi penumpukan lemak dulu, baru kemudian akan memicu peradangan dan sebagainya di otak gitu ya. Nanti mungkin Arin yang topiknya neuroinflamasi Rin ya. Jadi ada peradangan di otak yang dipicu oleh tadi di pendahuluan sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Dinda adalah salah satunya neuroinflamasi atau low grade inflamasi. Jadi lemak tinggi itu bisa memicu peradangan tingkat rendah di otak, tetapi peradangan itu sebenarnya biasanya didahului oleh obes dulu. Jadi penumpukan lemak dulu baru kemudian terjadi inflamasi. Nah, jadi kalau dia tidak menumpuk lemak walaupun lemaknya banyak masuk, lemaknya nggak ditumpuk langsung dibakar, maka dia tidak akan mengalami tidak ada resiko Alzheimer yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu kurang lebih Abian. Abian mau nanya lagi Pak. Ya silakan. Berarti orang yang sejak lahir punya memori fotografis itu kecil kemungkinan dia Alzheimer walaupun dia obesitas gitu Pak. Gimana Dinda kira-kira? Orang memori fotografis itu kan rata-rata ada yang paling terkenal itu siapa yang pelukis, dia bisa bikin sketsa itu gitu ya. Jadi dia dengan sekali saja naik helikopter mengelilingi New York, kemudian dia kemudian bisa merekam semua yang dia lihat dengan ini gitu ya sekaligus, dan dia bisa menggambar secara detail sketsa kota New York itu sedetail-detailnya dengan gedung-gedungnya gitu ya. Nah, kira-kira ini kan kita melihat di outcome-nya, di indikatornya. Ini orangnya cerdas banget gitu ya kurang lebih. Jadi kinerja otaknya bagus gitu ya. Nah, apakah orang yang memiliki kinerja otak yang bagus itu berhubungan dengan dia akan resisten dengan kalau dia apakah otaknya akan lebih tahan gitu ya ketika dicekoki dengan lemak yang banyak? Bagaimana kira-kira Dinda atau yang lain bisa menanggapi enggak? Kalau kita lihat kan lemak bisa merusak otak. Tetapi apakah otak yang kuat lah kurang lebih ya, otak yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi itu dia lebih resisten, lebih tahan terhadap pengaruh lemak dibandingkan dengan yang tidak kompleks atau otak yang biasa-biasa saja gitu ya. Mungkin Ya Dinda, mungkin bisa disampaikan pendapatnya.
Nggak apa-apa, kita bisa berlogika gitu ya. Kemungkinan dia dapat mempengaruhi Alzheimer mungkin Pak. Mungkin dia bisa juga terkena kan nggak semua, walaupun dia ingatannya itu kuat kan Pak, kan nggak selamanya dia seperti itu. Namun apabila dia kebiasaannya itu bisa merusak bisa merusak otak, itu mungkin kemungkinan dia bisa kekuatan memorinya itu akan lebih berkurang mungkin Pak. Ya, jadi memang saya juga belum pernah membaca riset, karena mungkin juga ya riset yang terbatas yang sifatnya flip. Jadi melihat apakah ada kekuatan spesifik pada otak yang cerdas terhadap pengaruh ini gitu ya. Jadi misalnya apakah orang yang cerdas itu dia lebih tahan kalau dicekoki Ajinomoto gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan otak. Tetapi gini, sudah ada 10 menit lagi katanya kita ini. Jadi ada ada memang salah satu temuan itu, tapi ini memang dia individual gitu, artinya tidak bisa digeneralisir apakah ini memang mewakili kondisi seluruhnya, bahwa memang ada semacam anomali pada orang yang memiliki kecerdasan tinggi, tapi ini dikaitkan dengan orang yang memiliki aktivitas belajar yang terus-menerus gitu ya, artinya dia terus mempekerjakan otaknya, jadi otaknya itu fungsional, kemudian terjalin tentunya sinapnya lebih banyak. Itu kan menandakan dia memang secara fungsional otaknya bekerja dengan baik gitu ya. Jadi outcome-nya dia sangat cerdas. Ketika di scanning otaknya itu memiliki kompleksitas yang sangat bagus, korteksnya tebal, kemudian sinapnya jauh lebih banyak. Kemudian ketika ditelusuri orang ini ternyata dia belajar sangat banyak gitu ya. Jadi dia senang bersosialisasi, senang mengeksplor dan sebagainya, dan dia suka belajar terus-menerus gitu ya. Termasuk misalnya kalau di Jepang orang-orang tua itu kan hobi bikin ngerjain TTS. Jadi di saat menung-menung itu mereka nggak melamun tapi ngerjain TTS, matematik dan sebagainya, itu kan dalam rangka terus mempekerjakan otak. Nah, ternyata memang ini kan orang yang cerdas, kemudian orang yang memiliki struktur otak yang baik, fungsionalnya baik. Jadi ada temuan di Amerika, seorang perempuan, dia itu ternyata secara genetik memiliki kecenderungan untuk memproduksi beta amiloid yang tinggi. Jadi seperti tikus TJ ini tadi, tikus triple TJ ini tadi, dia secara genetik memiliki kecenderungan memproduksi beta amiloid. Beta amiloid itu kan ini ya, mungkin kalian sudah sangat familiar, itu kan yang menjadi protein yang membunuh sel nantinya, dan membunuh sel otak. Nah, orang ini ternyata secara genetik dia memiliki potensi itu, dan kemudian ketika di scanning, di otaknya itu banyak sekali Alzheimer-nya, beta amiloid itu banyak. Tetapi mengapa dia tidak pikun? Jadi dia memorinya tetap bagus, tetap fungsional. Nah, ini orang ini memang dia tidak berhubungan langsung dengan high fat diet ya. Dia tidak mengkonsumsi high fat diet, tetapi kita bisa melihat di sini walaupun ada resiko dia bahkan sampai menumpuk beta amiloidnya gitu ya, sampai terjadi peradangan dan sebagainya, tapi dia tetap resisten dengan kepikunan, dengan Alzheimer, lantaran karena mengapa? Secara struktural otaknya itu memang lebih kuat. Jadi dia punya 1000 misalnya, 1000 anyaman sinaps. Oleh beta amiloid itu rusak 100. Artinya kan masih ada 900 sinaps yang berfungsi. Maka dengan 900 sinaps itu saja dia akan tetap berfungsi normal otaknya gitu ya. Jadi tergantung sebenarnya dengan bagaimana orang tersebut memaintain otaknya gitu ya, membuat kekuatan otaknya itu resisten terhadap pengaruh ini. Jadi ada kemungkinan walaupun orang-orang itu memiliki kebiasaan konsumsi high fat diet, tapi kalau dia memang sejak kecil dia sudah memiliki kebiasaan membina kurang lebih ya, membina kecerdasan otaknya, yang artinya dengan banyak belajar, berinteraksi sosial dan sebagainya, itu ternyata memang otaknya akan lebih resisten terhadap resiko munculnya Alzheimer ini yang dipicu oleh faktor tadi.
bukan hanya yang disebabkan oleh high fat diet, bahkan secara genetik sel-sel di otaknya itu menghasilkan ini gitu ya, menghasilkan beta amiloid lebih banyak, itu ternyata dia resisten. Jadi kurang lebih seperti itu Abian ya. Tetapi ini tidak bisa kita generalisir bahwa orang pintar mungkin akan lebih aman gitu ya, lebih bebas aja makan high fat diet gitu ya. Akan semena-mena, tetap saja sebenarnya kerusakannya akan misalnya bisa saja dia selamat dari kerusakan otak yang secara langsung akibat misalnya neuroinflamasi tadi, tetapi bisa saja gini, dia nanti obes, lalu obesnya menyebabkan gula darahnya tinggi, gula darah tinggi nanti kan bisa menyebabkan pecahnya kapiler-kapiler darah di otak, ya otomatis dia akan mengalami kerusakan otak juga sistematis gitu. Walaupun bukan karena Alzheimer tapi karena stroke. Jadi risiko perusak otaknya juga lebih tinggi. Coba lihat terakhir ya. Coba lihat kan di skema ujinya tadi Dinda. Jadi ini cukup familiar karena mungkin kalian nggak mempraktekkan di lab ya. Sekarang ada kakak kalian Jihanda sama Devani. Saya tahun depan juga akan mengujikan ini. Sekarang kami sedang menggunakan tes ini. Jadi kita pakai Morris Water Maze. Morris Water Maze ini prinsipnya adalah itu kan tempat mendaratnya kan tersembunyi, nggak nampak. Jadi bagaimana dia kecerdasan spasial. Kalau kita ditempatkan di suatu titik, bagaimana cara kita cepat mengenali lokasi itu. Misalnya saya belum pernah ke New York atau ke Tokyo. Terus ketika sampai, ini mungkin salah satunya kecerdasan ini tadi fotografik tadi juga gitu. Jadi pengenalan lingkungan sekitar. Kecepatan dia merekam kondisi lingkungan sekitar itu akan ini. Jadi kalau ini kalian lihat kan lintasannya seberapa cepat dia bisa menemukan tempat pendaratan. Makin cepat dia menemukan lintasan pendaratan, ya artinya dia lebih cepat mengenali lingkungan sekitarnya kan. Dia memang cerdas. Sedangkan kalau yang novel object recognition ini kan lebih ke curiosity dan diskriminasi, kemampuan membedakan antara objek yang sama dengan objek yang berbeda. Misalnya ini kan novel object ini kan benda yang baru. Nah kalau kecerdasan itu pasti akan terbanding dengan kekepoan kan. Ini kan uji kepo gitu ya. Ada benda yang memang dia udah biasa dengan itu. Dia karena udah kenal, udah ini. Lalu kemudian pada tes dia akan diganti salah satu benda dengan benda baru. Nah dilihat apakah dia langsung bereaksi dengan benda baru itu atau reaksinya lambat gitu ya. Biasanya karena kalau dia cerdas dia akan langsung memperlihatkan reaksi dengan benda baru novel object karena kecerdasan dengan curiosity. Nah di lab kita juga biasanya kita pakai namanya Holbrook test. Holbrook test itu adalah mungkin kalian pernah masuk lab fisik dulu ya. Dia kayak box, kemudian ada lubang-lubangnya, lalu mencit kita letakkan di atasnya. Lubang-lubangnya nanti kita akan lihat apakah mencit ini kepo nggak mencigok melihat ke dalam lubang-lubang itu. Nah kita hitung berapa kali dalam hitungan misalnya selama 10 menit berapa kali dia mencigok ke dalam lubang itu. Kalau mencitnya tidak cerdas dia tidak akan aware dengan lubang-lubang yang kontras dengan permukaan. Jadi permukaannya warna putih, lubangnya itu kan tentu gelap di dalamnya. Nah, apakah dia akan aware dengan ini? Jadi inilah salah satu metode buat kita untuk menguji kecerdasan. Jadi kalau ini kecerdasan spasial, the Morris Water Maze, kemudian novel object recognition ini untuk kecerdasan curiosity-nya. Kemudian biasanya juga kita pakai Hep-Williams Maze, jadi pakai labirin, uji labirin. Seberapa cepat dia bisa menemukan rute untuk keluar dari labirin. Kemudian ada juga open field, tapi open field ini biasanya untuk uji ke lebih banyaknya ke uji ke depresi gitu ya. Jadi kalau yang depresi kan biasanya kalau diletakkan di ruangan terbuka dia membeku. Ada yang kalau tidak depresi kan di ruang terbuka dia akan menghindar, berlari ke tempat yang aman. Gitu. Oke, saya pikir karena waktu juga sudah berakhir, jadi terima kasih Dinda atas penyampaiannya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sini dan tentunya sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi waktu membatasi.
Kalau ada yang ingin dipertanyakan lagi, mungkin kita bisa lanjut di chatting, jadi kita bisa berdiskusi di sana gitu ya. Minggu depan kita undi lagi siapa yang akan berpresentasi, dan nanti mohon Abian aja deh, atau Abian sama Dinda mungkin nanti ya, tolong di iakan divalidasi di MyMipa gitu ya. Jadi saya akan inikan perkuliahan kita. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.